Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri 'idar rasmiyan lil muslimin. Ahallallahu fihi ta'am wa harama 'alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Pagi ini pagi yang agung, pagi yang berbahagia, pagi yang penuh berkah, yakni Yaumul Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Tasakur kita marilah kita nyatakan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan serta menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dengan takwa manusia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, aidin wal aidat rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang sangat penting bagi kita semua kaum muslimin. Hari ini menandai bahwa kita telah melewati bulan Ramadan, bulan yang di sepanjang harinya kita diperintahkan menahan diri dari segala kebutuhan dasar manusia yang berupa makan, minum, dan segala hal lain yang membatalkan puasa. Melalui datangnya tanggal 1 Syawal hari ini, berarti kita akan menghadapi hari-hari seperti biasa, yakni hari yang kita diperbolehkan menyalurkan segala kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, dan lainnya. Pada saat manusia berpuasa, maka ia berbeda dengan para binatang. Tapi ketika manusia sedang berbuka atau tidak berpuasa, maka keberadaannya sama dengan para binatang dalam hal sama-sama berusaha memenuhi kebutuhan dasar hayawan, yakni makan, minum, dan lainnya. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sifat kebinatangan yang dimaksud adalah syahwat atau keinginan untuk melakukan segala hal yang bersifat naluri, seperti makan, minum, menyalurkan hasrat seksual, dan lainnya. Sedangkan sifat atau entitas kemalaikatan adalah akal atau pengetahuan yang selalu mengajak manusia melakukan kebaikan serta mengendalikan segala keinginan yang bersifat kebinatangan.
Jika sifat kebinatangan manusia tidak bisa dikendalikan, yakni manusia melakukan segala hal yang ia inginkan tanpa mempedulikan aturan-aturan agama, maka tidak jauh berbeda dengan binatang. Bahkan difirmankan Allah dalam Al-Quranul Karim dalam surat yakni ayat 179 surat Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat dari binatang tersebut. Binatang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akal, hanya memiliki syahwat semata, sehingga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tidak mengenal aturan agama. Ingin makan, ia ingin apapun yang ia senangi tanpa mengetahui makanan itu milik siapa. Ingin minum, ia juga ingin minum apapun yang ia kehendaki dan ia suka tanpa harus tahu minuman itu milik siapa. Memabukkan atau tidak, ingin menyalurkan hasrat seksualnya juga, maka ia akan juga bersetubuh dengan melalui sejumlah syarat dan rukun di dalam pernikahan. Tetapi jika sifat atau entitas kemalaikatan yang dimiliki manusia berupa akal dapat difungsikan, yakni manusia di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya selalu memperhatikan aturan-aturan agama, maka status manusia akan menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia lebih tinggi daripada malaikat, karena malaikat tanpa diberi syahwat, tapi manusia diberi syahwat. Maka godaannya manusia adalah sangat berat dan sangat besar. Maka pantas manusia besok disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatun na'im. Malaikat tidak disediakan surga besoknya. Semua waktu yang dimiliki malaikat digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan, tidak minum, dan lainnya. Hal ini sangat wajar dan pantas, karena malaikat hanya diberi akal oleh Allah. Sedangkan manusia jika senantiasa bisa beribadah kepada Allah dengan baik, ini artinya ia telah berusaha sekuat tenaga di dalam mengelola syahwatnya atau mengekang hawa nafsunya. Manusia jenis ini sama dengan telah memfungsikan akalnya untuk menerangi dirinya dengan menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang diperintahkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tema khutbah pagi ini adalah dengan semangat Idul Fitri, mari kita rekatkan ukhuwah Islamiyah demi untuk mewujudkan izul Islam wal muslimin. Islam telah lama jatuh bangun dan bahkan sekarang bisa dikatakan Islam banyak orang mengejek dan menghina. Inilah ujian bagi kita untuk bagaimana kita ini segera bangkit dari keterpurukan ini, karena memang kita sesama umat Islam masih sulit untuk disatukan dan dirukunkan dalam rangka untuk menggapai izul Islam wal muslimin. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, selama bulan Ramadan kita semua telah diwajibkan berpuasa, yakni menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Ini artinya kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfungsikan akal kita, entitas kemalaikatan yang berada dalam diri kita, untuk mengelola syahwat atau dan hawa nafsu. Karena itu patut berbahagialah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika selama 1 bulan penuh kita telah menjalankan puasa, tapi dalam waktu bersamaan kita harus waspada terhadap diri kita masing-masing dalam menghadapi hari-hari yang akan kita jalani. Jangan sampai puasa yang telah kita lakukan tidak meninggalkan bekas apa-apa di dalam benak dan jiwa kita. Karena sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, bahwa diwajibkannya kita puasa
adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang paling mulia, yakni hamba Allah yang paling takwa kepadanya. Bulan Ramadan adalah madrasah untuk mendidik hawa nafsu. Jika setelah melewati Ramadan seseorang masih menjadi budak hawa nafsunya, berarti ia tidak lulus dalam menjalani pendidikan spiritual di dalam bulan puasa tersebut. Sebaliknya, jika perilaku seorang mencerminkan sebagai pribadi yang bertakwa, yakni menjadi orang yang bijaksana, dapat mengelola dan mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya, maka bertanda orang itu telah lulus di dalam menjalani penempaan diri selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis diceritakan ketika ada sebagian sahabat selesai melakukan jihad karena berperang melawan orang-orang kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ucapan selamat datang kepadanya sembari mengingatkan perlunya menjalankan jihad. Dalam sebuah hadis diceritakan ketika ada sebagian sahabat selesai melakukan berperang melawan orang-orang kafir, Nabi kita menyampaikan selamat seperti di atas tadi. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid, orang ahli pejuang atau orang yang ahli berjihad, adalah orang yang menang memerangi hawa nafsu demi taat untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya hari Idul Fitri hari ini, marilah kita evaluasi diri dan kaum muslimin yang kita sekarang ini menghadapi gerakan paham Islamofobia, sebuah paham yang akan merusak nama Islam itu sendiri dan kaum muslimin, yakni menyimpangkan ajaran-ajaran Islam yang sangat luhur, yakni Islam yang rahmatan lil alamin. Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam kadang-kadang disalahartikan oleh manusia pada umumnya. Seperti mereka salah dalam mengartikan jihad, seperti mereka salah dalam mengartikan poligami, seperti salah mereka dalam mengartikan yakni radikalisme dan lain-lain. Padahal Islam mengajak kepada seluruh umat ini menjadi manusia-manusia yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hewan pun mendapat rahmat karena datangnya Islam. Bahkan orang kafir pun, alhamdulillah, mereka beruntung karena datang Islam ini. Bagaimana jika Islam ini tidak ada? Orang kafir di mana-mana akan ditemui, akan dibunuh tanpa ada persoalan apapun. Yang seperti inilah yang pantas kita pikirkan pada dewasa ini. Kita masih perlu mendakwahkan Islam ini, Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga para pemeluk-pemeluk agama Islam atau orang kaum muslimin paham betul dengan Islam, sehingga memahami Islam ini secara kafah atau secara menyeluruh dan secara komprehensif. Maka dari itu, hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, maka di dalam bulan Ramadan sebulan penuh tadi kita dapat pelajaran berbagai hal untuk merampungkan dan menyelesaikan PR-PR kita yang di depan kita ini masih setumpuk, dan itu menjadi kendala dalam rangka memajukan kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Dalam puasa kita tentu memetik pelajaran, yakni 2 hal, antara sabar dan syukur. Hidup ini harus kita berbekal 2 hal, yakni sabar menghadapi ujian dan bersyukur ketika kita mendapat nikmat. 2 hal ini kunci kebahagiaan, keselamatan hidup. Barang siapa meninggalkan sabar yang di dalamnya, kita memperoleh pelajaran dari bulan Ramadan kemarin, mereka tentu akan ketinggalan apa yang ia cita-citakan karena hidup dihadapi dengan serba tidak sabar. Dan dia tidak bersyukur karena memang nikmat Allah dinilai kecil dan tidak seberapa, sehingga mereka serakah dan lain-lainnya, sehingga merusakkan tatanan itu sendiri. Yang kedua, meraih berkah dan ampunan. Sebulan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai ibadah,
tentu kita akan bertambah kebaikan kita melalui barokahnya Ramadan. Dan ampunan-ampunan digelar mulai dari A sampai Z. Itulah kemurahan-kemurahan Allah yang digelar pada bulan Ramadan kemarin. Serta bulan Ramadan digalakkan kita untuk senang berbagi dan bersolidaritas. Artinya kita ini harus tumbuh kepekaan sosial kita melalui puasa. Bahkan seluruh ibadah kita diharapkan akan membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim yang berkesalehan sosial. Islam bukan agama teori saja, tapi Islam teori juga praktek. Teori saja itu tidak ada artinya sama sekali, tapi teori yang dipraktekkan dengan bagus, itulah akan terwujud Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemarin kita mendapat pelajaran tentang jihad dan perjuangan. Puasa penuh dengan jihad dan perjuangan, memperjuangkan hawa nafsu kita, memperjuangkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hidup ini, dari detik ke detik, waktu ke waktu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu ketangguhan, kekuatan rohani, kekuatan jiwa yang dilandasi kekuatan agama yang kita bina dan kita perkuat dalam setiap hari melalui ibadah kita. Dan juga kita mendapatkan tarbiyah, pelajaran yang berharga, karena madrasah bulan Ramadan telah memberi pelajaran kepada kita agar menjadi orang yang zuhud, orang yang bisa memilahkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kapan kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita harus menggunakan dunia, dan kapan kita harus juga memfungsikan jiwa kita yang besok kita akan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gemblengan dan penempaan Ramadan ini sangat penting sekali. Kita keluar dari Ramadan diharapkan menjadi orang yang dukdeng. Artinya dukdeng ini adalah orang yang tahan uji. Kekuatan rohaninya luar biasa, sehingga menghadapi berbagai persoalan dihadapi dengan berbagai hati-hati dan kecermatan. Juga di dalamnya selama Ramadan kita diajarkan untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertakarub, mendekat kepada Yang Maha Kuasa, karena segalanya pemiliknya adalah Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau selamat, kita mau sukses, kita mau berhasil, tentu yang memiliki itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama sebulan penuh kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala agar Allah ridho kepada kita semua, sehingga Allah mengizinkan dan ridho, melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan taufiknya serta anugerahnya kepada kita kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang yang dua terakhir, yakni silaturahim dan memaafkan. Silaturahim adalah pilar ajaran agama Islam yang sangat penting, Bapak Ibu. Karena barang siapa meninggalkan silaturahim akan menemui bahaya-bahaya di tengah jalan. Karena Rasulullah tegaskan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Barang siapa yang egois, tidak mau berbaur dengan sesama, tidak mau jalin berkelindahan dengan seluruh kaum muslimin untuk bersama-sama menghadapi persoalan, mereka ini termasuk orang yang egois dan tidak peduli, dan dia belum termasuk golongan orang muslim yang standar, yakni as'al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selanjutnya, budaya memaafkan. Budaya memaafkan ini adalah di dalam Islam 14 abad yang lalu telah mengajarkan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya cacat dan ciri, semua punya. Tetapi maka Allah Maha Murah, kita dibekali agar kita ini seperti Maha Agung dan Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Ramadan kita berkaum, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kita memaafkan siapa saja, ini memperkecil persoalan.
tidak memperuncing persoalan-persoalan yang nanti akan membahayakan persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah kita. Kita maafkan sesama dan mari kita jalin berkelindan. Kita saling asah dan asuh, saling memberi saran dan juga kita saling memberi dan menerima, sehingga semuanya Allah akan ridha, karena masing-masing kita ini punya kelemahan dan masing-masing juga punya kelebihan. Yang terakhir yakni yang akan berhasil dengan perubahan dan kemajuan. Kalau 8 hal yang di depan tadi itu menjiwai kita, berarti keberhasilan itu sudah di depan kita. Persatuan dan kesatuan umat Islam yang mulai sekarang sudah mulai digalang. Karena mengeringkihnya umat Islam adalah timbulnya firqah-firqah baru. Mereka tidak menambah kuatnya kaum muslimin, tapi bahkan menambah ringkih dan rapuhnya kesatuan dan persatuan umat Islam, karena mereka memiliki yakni pemimpin-pemimpin sendiri-sendiri. Nah, hal yang inilah harus kita sadari semua. Allah memang menguji kita sejauh mana kita ini mau mengorbankan apa yang berharga bagi kita semua demi untuk mewujudkan izul Islam wal muslimin. Yang sekarang tantangan hebatnya adalah paham Islamofobia yang akan sengaja meruntuhkan Islam itu sendiri. Padahal Islam ini adalah agama yang sangat luhur. Kalau jihad dimaknai perang, itu jelas keliru. Kalau sekarang tidak ada perang, akan memerangi siapa? Karena memerangi itu hanya boleh kepada mereka yang memeranginya. Nah, maka dari itu jihad, termasuk Anda sekalian pada pagi hari ini berkumpul ini sudah termasuk jihad. Keluar dari rumahnya masing-masing, datang ke tanah luas seperti ini, di jalan-jalan seperti ini. Tiada lain, tiada bukan. Kita menyediakan diri kita untuk bersedia menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedia kita menggalang kesatuan dan persatuan umat sehingga akan terwujud kekuatan yang sangat dahsyat. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, maka dakwah kita terus, kita mulai dari masing-masing keluarga kita dijadikan sebuah madrasah. Yang menurut pesan Allah di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, ahlimu dari azab siksa neraka. Ini apa maknanya? Maknanya adalah Allah mengingatkan bahwa dalam rangka menyelamatkan diri dan keluarga kita ini sangat penting dan sangat perlu. Melalui contoh-contoh konkret keteladanan di tengah-tengah keluarga, ini sangat penting sekali. Kalau masing-masing keluarga ini sudah memperbaiki diri, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hal-hal juga yang menjadi tantangan kita bagi kaum muslimin pada saat ini. Penimbangan ajaran yang sebenarnya itu adalah pemahaman yang keliru. Itu harus kita benarkan. Karena dalam memahami Islam, Allah telah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu berislamnya secara kafah. Berislamlah secara kafah. Jangan kau ikuti setan. Kalau langkah-langkah setan itu, karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, marilah kita merekatkan persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, demi untuk mempersatukan umat dalam rangka menghadapi hambatan, tantangan dan gangguan yang semakin hebat. Mungkin Allah akan juga mempermudah lagi, karena memang nanti tahapan kelima izul Islam wal muslimin akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus melalui, yakni berangkat dari masing-masing kita. Bersediakah kita menyediakan jiwa kita, tenaga kita, ilmu kita, harta kita, dan apa yang menjadi milik kita untuk ditukar Allah dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahul jannah. Inilah idaman-idaman kita semua
bagi kaum muslimin dewasa ini. Maka Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini, mari kita jadikan tonggak kita untuk melangkah ke depan, agar kita kompak, agar kita satu tujuan, tidak centang berenang, sehingga akan mewujudkan kekuatan yang sangat dahsyat sekali, dan berbarengan dengan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari. Maka semuanya ada riwayat dan kronologi. Kronologi itulah marilah kita ikuti, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi dan mengantarkan kita kepada kejayaan kaum muslimin dan umat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat bi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa hening sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita bersama dan kaum muslimin di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata hayatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli sharrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainihima wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ilal nur wa jannibna al-fawaqisa ma dhahara minha ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.